kita masuk segmen kedua ya Pak ya. Menurut Bapak, apa kendala utama yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro saat mengakses pembiayaan? Sebenarnya kalau kita lihat dari majority, kalau kita lihat usaha mikro, salah satu yang menjadi penghambat adalah agunan. Baik agunannya ada, tidak ada, ataupun misalnya agunannya tidak cukup gitu ya, yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan. Dan yang kedua, biasanya persyaratan-persyaratannya nih tadi untuk mendapatkan misalnya kredit usaha rakyat itu saya yang mau lakukan aplikasi untuk KUR itu biasanya banyak ya karena ini adalah program dari pemerintah yang memberikan suku bunga yang murah gitu ya sehingga persyaratan dari perbankan relatif lebih kompetitif lah gitu ya bagi eh, pelamar-pelamar untuk mendapatkan pembiayaan yang ada program pemerintah. Jadi selain daripada agunan, ada persyaratan yang menjadi tantangan lain ya, karena misalnya kita tahu pasti ada yang namanya eh, mengecek karakter gitu ya melalui SLIC gitu ya, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Bisa juga berkaitan dengan kelengkapan-kelengkapan catatan keuangan gitu ya, karena untuk usaha mikro biasanya mereka tidak rapih gitu ya dalam memfile dokumen-dokumen keuangan yang kadang-kadang dibutuhkan oleh lembaga keuangan. Secara garis besar yang saya amati kira-kira tiga poin tersebut. Baik, Pak Sunar. Tadi Bapak menyebutkan soal agunan, Pak ya. Seberapa krusial, seberapa haruskah? Tadi Bapak menyebutkan juga biasanya pelaku usaha mikro kan kesulitan ya dengan agunan. Nah, bagi penyedia pembiayaan mikro itu harus nggak sih punya agunan atau bisa disiasati yang lain nggak sih? Seberapa penting sih agunan itu? Ya, sebenarnya agunan ini adalah persyaratan kalau boleh saya bilang bukan yang utama gitu. Karena bagi perbankan atau lembaga keuangan yang lebih diprioritaskan adalah mereka bisa membayar pinjaman secara tepat waktu gitu ya. Nah, untuk membayar pinjaman tepat waktu ini nggak bisa dengan agunan gitu. Pasti dengan bagaimana nasabah tersebut bisa eh, punya repayment capacity, yaitu kondisi bisnisnya, kondisi usahanya baik, sehingga eh, usaha mikro ini bisa mendapatkan keuntungan, dan dari keuntungan itulah yang digunakan untuk membayar cicilan pinjaman, dan itu yang diprioritaskan oleh bank ataupun lembaga keuangan lain. Jadi pada dasarnya agunan bukan hal yang utama. Namun bagi beberapa bank bahkan produk perbankan gitu ya, ini mungkin hampir gitu ya, hampir eh, majority lah gitu ya masih memerlukan agunan. Namun hal ini bagi kami gitu ya, kalau bagi PNM ini bukan merupakan persyaratan yang utama, dan saya yakin eh, prinsip dari perbankan dan lembaga keuangan juga pada dasarnya sama ya, yaitu ingin pinjaman yang diberikan kembali, dan agunan ini hanyalah semacam ban serep gitu apabila ada resiko eh, nasabah tidak bisa membayar eh, pinjamannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Begitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunar. Ini berdasarkan pengalaman Bapak nih Pak ya. Apakah literasi keuangan atau mungkin minimnya dokumen legalitas usaha sering menjadi hambatan bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pinjaman? Ya, saya pikir tidak semua masyarakat ya atau eh, dalam hal ini wirausaha mengetahui bagaimana melakukan usaha dan punya prinsip-prinsip berusaha yang baik gitu ya.
Oleh sebab itu, literasi usaha itu harus disosialisasi agar tingkat keberhasilan dalam melakukan usaha ini bisa baik gitu ya. Karena dengan mengetahui eh, bagaimana mereka bisa berusaha dengan baik, ini menjadi semacam kunci ya. Mereka bisa melakukan pembayaran dengan baik. Karena eh, kesuksesan suatu usaha salah satunya ditentukan oleh bagaimana mereka bisa memahami ya, usaha dengan baik. Salah satunya mungkin nggak hanya berupa skill yang mereka miliki, tapi juga masalah mindset gitu ya, mindset untuk berusaha dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan legalitas dokumen legalitas usaha. Memang kalau usaha mikro mungkin sekarang banyak semacam permakluman lah gitu ya dari eh, pemerintah untuk bisa mendapatkan legalitas usaha seperti NIB atau ya, yang lain-lain. Tapi dengan literasi usaha yang baik, nanti mereka akan bisa paham bahwa oh ternyata dokumen usaha ini legalitas usaha ini diperlukan dalam usaha tentunya nanti terutama dalam pengembangan usaha mereka lebih besar sehingga mereka butuh dokumen legalitas usaha di di masa berikutnya gitu ya. Baik Pak Sunar, tadi Bapak menyebutkan, Bapak kan sudah puluhan tahun nih berkecimpung di pembiayaan usaha mikro ya Pak ya. Bisa nggak Bapak berikan saran, solusi konkret Pak ya, kepada para pelaku usaha mikro atau mereka yang berminat jadi pelaku usaha mikro, bagaimana sih Pak mengatasi tantangan-tantangan Bapak sudah ceritakan dan sebutkan tadi Pak? Ya tentu pelaku usaha mikro di sini juga harus paham gitu ya tentang proses untuk mendapatkan modal pembiayaan. Kita juga harus tentunya pelaku usaha mikro harus belajar juga eh, perspektif dari sisi kreditur atau pemberi modal agar mendapatkan manfaat dari penambahan modal usaha. Jadi seperti eh, paham tentang bahwa pelaku usaha ini harus membentuk semacam karakter, harus bisa menghitung kapasitas pembayaran yang merupakan unsur penting gitu ya, dan juga punya prinsip kehati-hatian gitu ya, yang yang harus dilakukan dan tahu tadi bagaimana perspektif dari lembaga keuangan dalam menyalurkan pinjaman. Jadi proses-proses seperti itu secara langsung akan eh, apa akan mempengaruhi gitu ya perilaku dari usaha mikro ini, bagaimana mereka bisa fit gitu ya memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh eh, pemberi modal gitu.